Hmm? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya apakah suara saya jelas nggak? Kamu sekon ya? Jelas, Mas. Jelas, Oke, jelas, kasih. aman. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari HMP sudah mengundang. Pertama dari Ketua Umum Andi Fajar Asti. Dan Fajar sebenarnya kita satu kampung, kita sama-sama dari Sinjai. Woi, woi, siap, ngeri. Jauh banget ke Amerika. Terima kasih. Selesai. Baru-baru selesai dari Amerika di Southern University dan saat ini saya menjadi tenaga pengajar atau dosen tetap di Institut Para Hikmah Indonesia di Makassar. Saya mengambil 2 jurusan double major, yaitu TESOL atau Teaching English to Speakers of Other Languages, dan yang kedua kajian linguistik. Saya lulusan UIN Aldin S1-nya. Sangat menarik sekali dan saya pikir dua pembicara setelah Pak Fajrul, tema-temanya cukup berat, tapi saya pikir itu justru menyeimbangi yang lain, sebabnya lain, dan saya barangkali akan berbicara soal yang ringan-ringan saja. Seperti yang disebut tadi Mas Gesta, bahwa kita akan membincang soal-soal yang ringan-ringan. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja diatur oleh panitia setelah pembicara dari Iran, setelah itu dari Amerika. Iran dan Amerika kan selalu misalnya konflik. Topik yang saya mau bahas sedikit selama kurang lebih 9 menit ke depan adalah soal merdeka secara mental. Ini kan temanya adalah maju dan merdeka. Saya suka tadi refleksi dua pembicara awal tadi, Mas David dan Mas Gesta itu membahas optimisme dan rencana-rencana besar desain ke depan. Kemudian Gesta banyak merefleksikan apakah itu hanya sebagai sekadar angka dan bagaimana ketika kita melihat dalam realitasnya. Saya pikir refleksi seperti itu menjadi penting untuk dipertanyakan. Saya di Amerika saya sering berdiskusi dan berteman dengan teman-teman dari Yaman, dan saya sering merasa ikut sedih karena teman-teman saya dari Yaman ini tidak mau pulang karena kita tahu negaranya sedang dalam keadaan tidak baik, tidak stabil, kelaparan dan seterusnya. Saya juga sedang berbincang dengan teman-teman dari Nicaragua, dari negara-negara Amerika Selatan yang negaranya tidak stabil secara politik dan ekonomi, sehingga banyak di antara mereka yang kesusahan untuk pulang. Berbeda dengan saya misalnya yang tinggal di Indonesia, saya sangat bersyukur sekali karena negara kita sudah merdeka, cukup aman, dan saya bisa pulang dan melanjutkan bagi mereka meskipun negara kita belum merdeka saat itu. Tentu saja kemerdekaan mental ini bukan berasal dari ruang hampa. Tema ini itu bukan serta-merta ada semalam atau serta-merta timbul begitu saja. Tentu saja buku-buku yang mengajak kita untuk berpikir dan kemudian mereka memiliki input, memiliki wawasan untuk tidak hanya berbincang, tidak hanya berdiskusi, tapi berunding dengan perwakilan dari negara-negara lain misalnya. Saya yakin mereka, para founders kita tidak akan bisa berhasil untuk berunding ketika mereka tidak memiliki input wawasan yang begitu luas dibandingkan dengan lawannya. Dialog hanya bisa terjadi, hanya bisa seimbang ketika kita memiliki sesuatu. Saya selalu percaya bahwa ketika saya datang ke Amerika Serikat, itu saya datang tidak dengan diri yang kosong. Saya datang dengan identitas saya sebagai seorang Indonesia, dengan identitas saya sebagai seorang Muslim, dan identitas saya sebagai Bugis misalnya.
dan saya melakukan dialog dengan orang-orang Amerika, saya selalu percaya bahwa tidak ada budaya yang lebih superior atau inferior dibandingkan yang lain. Selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari setiap budaya. Orang-orang Amerika bisa belajar dari kita dan kita juga bisa belajar dari mereka kalau kita terbuka saja. Nah, sehingga kemudian saya pikir kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat itu penting sekali, tetapi saya menaruh kekhawatiran tersendiri ketika melihat apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kita kemudian begitu mudah untuk mempidanakan atas nama undang-undang dan seterusnya ketika ada yang berbeda dengan kita. Apakah juga misalnya hal yang lain juga ingin saya sampaikan, misalnya apakah negara kita sudah hadir untuk memfasilitasi sehingga kita semua punya akses yang sama. Jangan-jangan kemerdekaan yang kita raih ini adalah kemerdekaan tetapi hanya bisa dinikmati oleh sebagian yang lain tetapi tidak oleh sebagian yang lain. Misalnya apakah pemerintah sudah menyediakan akses bacaan yang begitu luas yang terbuka untuk semua orang, misalnya untuk semua kalangan. Kita selalu mengutip dan selalu mengkritik negara ini bahwa kita memiliki minat yang baca yang rendah berdasarkan survei dari UNESCO. Saya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan hasil survei atau hasil studi tersebut. Buktinya adalah kalau kita ke pedalaman dan membawakan buku, kebetulan saya salah satu yang suka bergabung dengan kegiatan-kegiatan literasi, dan ketika kita membawakan buku-buku yang sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan usia mereka, misalnya anak-anak kita bawakan buku yang berwarna, yang ada gambar-gambar kartunya, mereka dengan senang hati dan mereka berbondong-bondong untuk mengambil buku tersebut dan membacanya. Jadi menjadi kritik misalnya ketika perpustakaan kita, entah perpustakaan di kota, perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, hanya diisi dengan buku-buku materi atau teks-teks yang sangat kaku bahasanya, yang sangat kaku tak covernya dan seterusnya. Mana mungkin kita orang-orang milenial bisa membaca buku-buku yang seperti yang sangat kaku, apalagi dengan anak-anak. Hal lain yang ingin saya sampaikan dan adalah soal mental kolonial. Kalau kita berbicara soal kemerdekaan itu, saya ingat sekali ketika saya kecil, setiap 17-an itu selalu diarahkan untuk menonton film-film antara Belanda dengan Indonesia, dan Belanda dengan Inggris, Belanda dengan Jepang. Kemudian itu membentuk cara berpikir saya bahwa penjajah itu adalah soal Belanda, soal negara-negara asing dan seterusnya. Tetapi kemudian saya juga menyadari bahwa ternyata penjajah itu juga bukan hanya soal orang-orang Belanda atau orang-orang yang dari negara lain atau Indonesia. Penjajah itu sendiri juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Kerajaan kita kan juga dulu banyak penjajahan dan seterusnya. Dan itu saya pikir saat ini juga masih terjadi. Sehingga bisa jadi sudah merdeka, tetapi ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang menguasai dan menindas yang lain. Seringkali di antara kita ketika ditindas itu sangat merintih, tetapi ketika menjadi penguasa justru menjadi penindas. Satu contoh kasus misalnya saat ini di Makassar sedang ramai kasus Pak Mandri. Pak Mandri itu seorang nelayan di salah satu pulau Kadinglarang, dan dia ditahan karena dia merobek sebuah amplop di depan petugas, dan tiba-tiba dia ditangkap dan dipenjarakan. Sehingga kemudian tidak bisa menghidupi karena tidak bisa tidak bisa melaut, sehingga beliau tidak bisa menghidupi keluarganya. Nah, apakah misalnya ketika Pak Mandri ini menggunakan haknya untuk menolak daerahnya dijadikan tambang pasir, dan tiba-tiba dia dihukum, itu kan saya pikir salah satu bentuk kontradiktif dari kemerdekaan, sehingga penting menjadi catatan. Catatan yang lain tadi disinggung oleh Mas Citra soal administrasi. Saya setuju, saya yakin bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan banyak sekali pejabat-pejabat memiliki grand design, sangat ingin bahwa bagaimana urusan-urusan kita itu dipermudah, administrasi kita kalau bisa diselesaikan sehari, tidak diselesaikan seminggu dan seterusnya. Masalahnya adalah apakah bawahan-bawahannya ini bisa menerjemahkan itu. Yang terjadi kan biasanya di atas itu bagus sekali, kebijakannya bagus sekali, aturan-aturannya, tetapi ketika di bawahnya yang kemudian tidak bagus bagaimana menerjemahkan kebijakan tersebut,
sehingga urusan-urusan administrasi misalnya itu tetap terhambat, lama, dan bahkan kadang-kadang harus memakai orang dalam, bahkan harus memakai pelicin misalnya. Itu semua hal-hal yang saya pikir akan menghalangi negara kita untuk maju dan merdeka. Setiap tahun kita selalu berteriak merdeka dan setiap tahun kita berdiskusi untuk menjadi negara yang maju. Tetapi kalau hal-hal yang sederhana seperti ini terus terjadi, masih begitu banyak orang yang terlibat di dalam sebuah sistem, dan di dalam sistem itu dia tidak bekerja dengan baik. Selalu ada orang-orang yang berpikir progresif, dia tidak bisa bertanya karena orang di dalam sistem tersebut jauh lebih banyak yang tidak berpikir, tidak progresif dengan dia. Kemudian sistem tersebut tetap berjalan, sebelumnya tidak ada peningkatan yang begitu masif dan progresif. Saya pikir dua hal ini penting sekali, kemerdekaan mental, karena kemerdekaan mental itu penting sekali untuk maju. Tanpa itu saya pikir kita tidak akan bisa bersaing dengan negara luar. Kalau kita memiliki mental inferior, bagaimana kita bisa berdiskusi secara balance, secara seimbang dengan orang-orang dari luar misalnya. Dalam hal bahasa misalnya, karena latar belakang saya bahasa, misalnya kita memiliki inferior ketika dihadapkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita seringkali menganggap bahwa bahasa Inggris adalah ukuran kecerdasan. Kita selalu menganggap bahwa mereka yang pintar bahasa Inggris adalah orang-orang yang cerdas. Itu tidak salah sejujurnya, tetapi seringkali justru itu yang menjadi penghalang anak-anak kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris jadikan ukuran, kalau semua yang pintar bahasa Inggris adalah orang yang cerdas, nah gelandangan yang saya temui di Chicago dan New York itu juga jauh lebih fasih bahasa Inggrisnya dibandingkan saya. Sehingga kemudian saya membuat platform namanya The Shua. Jadi The Shua ini adalah platform untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris dengan percaya diri tanpa merasa malu kalau bahasa Inggrisnya ada yang salah. Wong itu kan bukan bahasa kita, ngapain merasa malu. Bahasa Indonesia kita saja sering tidak benar. Kalau misalnya, ayo Mi makan nih bahasa Makassar, itu kan mana ada bahasa Indonesia yang benar yang seperti itu. Sehingga the platform The Shua ini adalah mengajak bagaimana orang kita bisa menguasai bahasa asing, tetapi di saat yang bersamaan kita juga tidak mendiskriminasikan dan tidak mengacukan bahasa lokal. Orang-orang di Amerika Serikat mengagumi saya karena saya bisa berbahasa 3 bahasa, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Makassar. Mereka mengagumi kita karena kita menguasai bahasa itu. Bahkan ketika saya melakukan riset, itu kebanyakan referensi saya yang berbahasa Bugis diteliti justru oleh orang-orang Barat, bukan orang-orang Indonesia. Sehingga jangan-jangan orang-orang Barat ini, orang-orang dari luar jauh lebih tahu dibandingkan dengan kita. Nah, inilah yang menjadi persoalan juga di permasalahan di literasi. Kita sangat miskin, kita cukup miskin di literasi dan kita cukup miskin di dalam hal dokumentasi. Sehingga untuk merdeka secara mental, saya pikir ada mindset atau cara berpikir yang perlu kita ubah, ya, cara pandang yang perlu kita ubah. Misalnya kalau kita semua berkontribusi, misalnya saya dari sisi bahasa berusaha untuk mengubah mental tetapi saya pikir kalau kita berkolaborasi seperti yang teman-teman materi sebutkan sebelumnya, saya kira bukan suatu hal yang mustahil kalau suatu saat maju dan merdeka bukan lagi sekadar tagline di setiap hari kemerdekaan kita. Saya kira waktunya sudah hampir selesai. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Thank you.